Athena dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024045. Nah, di YouTube ini kita akan membahas mengenai materi-materi yang ada di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Simak baik-baik ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah organisasi yang terdiri dari perwakilan orang tua siswa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang peduli akan perkembangan pendidikan sekolah. Tujuan komite sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan, mendukung kualitas pendidikan di sekolah melalui berbagai program dan kebijakan, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat, memperkuat peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak, mendukung pencapaian visi misi sekolah, membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, memastikan pengelolaan sekolah berjalan dengan transparan, terutama dalam penggunaan dana. Fungsi dari komite sekolah yang pertama ada pengawasan, mengawasi pengelolaan sekolah termasuk penggunaan dana dan kebijakan yang ditetapkan. Kedua, penyuluhan dan sosialisasi, menyampaikan informasi dan kebijakan pendidikan kepada orang tua dan masyarakat. Yang ketiga ada penggalangan dana, menggalang dana untuk mendukung kegiatan dan pengembangan fasilitas sekolah. Yang keempat, konsultasi dan rekomendasi, memberikan masukan dan saran untuk kebijakan dan program sekolah. Yang terakhir ada mediasi, menyelesaikan masalah yang timbul antara pihak sekolah dan orang tua. Pengembangan pendidikan, membantu pengembangan kurikulum dan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut ada 4 manfaat antara kerjasama komite sekolah dan sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan dukungan pada pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan penyediaan sumber daya pendidikan. Yang kedua, sebagai pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan. Komite sekolah berfungsi mengawasi penggunaan dana yang lebih transparan, memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien untuk keperluan yang sesuai. Yang ketiga ada peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Komite sekolah mendorong orang tua dan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan sekolah sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Terakhir ada pembangunan dan peningkatan fasilitas sekolah. Dengan bantuan komite, sekolah dapat memperbaiki atau membangun fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, atau sarana olahraga yang akan mendukung sekolah. Selanjutnya ada contoh program kerja komite sekolah. Yang pertama ada program penggalangan dana dengan tujuan mengumpulkan dana untuk mendukung kegiatan sekolah seperti pembangunan fasilitas atau pengadaan alat pembelajaran. Contohnya menyelenggarakan bazar, konser amal, atau kegiatan donor untuk menggalang dana untuk proyek renovasi ruang kelas atau pembelian buku. Yang kedua ada program peningkatan kualitas pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Contohnya, menyediakan dana atau sumber daya untuk pelatihan guru. Yang ketiga ada program keterlibatan orang tua dengan tujuan meningkatkan peran serta orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Contohnya, mengadakan pertemuan rutin antara orang tua dan guru untuk membahas perkembangan siswa. Yang terakhir ada program pengembangan fasilitas sekolah dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Contohnya, renovasi atau perbaikan ruang kelas. Selanjutnya ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan komite dalam perencanaan sekolah. Komite sekolah berperan dalam merencanakan kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Ini termasuk pengambilan keputusan terkait kurikulum, pengembangan fasilitas, serta kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Dapat berkala komite dan pihak sekolah, kepala sekolah, guru, dan staf. Kedua, ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan program dan keuangan. Komite sekolah berfungsi sebagai pengawas yang memastikan penggunaan dana sekolah seperti dana BOS dilakukan secara efisiensi dan transparan. Komite juga terlibat dalam memanfaatkan implementasi program-program sekolah, evaluasi program pendidikan. Komite bekerja sama dengan pihak sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah dilaksanakan. Ketiga, ada pengembangan dan penyediaan sumber daya. Penggalangan dana komite sekolah untuk membantu penggalangan dana. Mendukung kegiatan sekolah seperti membangun fasilitas baru, mengadakan buku, dan alat pembelajaran lainnya. Program penggalangan dana bisa berupa kegiatan amal, bazar, atau konser. Sumber daya manusia, komite juga dapat membantu dalam menyediakan relawan atau ahli dari luar untuk mendukung kegiatan di sekolah, misalnya untuk program pelatihan bagi guru atau pemberian pembimbingan untuk siswa. 4. Ada peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Sosialisasi kebijakan sekolah kepada orang tua. Komite sekolah bertugas menyampaikan informasi dan kebijakan.
menyampaikan informasi dan kebijakan sekolah kepada orang tua dan masyarakat sekitar seperti kegiatan yang sedang berjalan atau perubahan kurikulum. Penyelenggaraan pertemuan orang tua dan guru, komite sekolah mengorganisir pertemuan rutin antara orang tua dan guru untuk membahas perkembangan siswa, masalah yang dihadapi, serta cara orang tua dapat berperan lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak. Yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu transparan dalam pengelolaan. Komite sekolah membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan sekolah, baik dalam hal penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan kebijakan yang diterapkan. Semua keputusan dan kegiatan disampaikan secara terbuka kepada orang tua dan masyarakat. Akuntabilitas program. Komite memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan dengan baik, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat. Yang keenam ada kemitraan dengan pihak luar, kerjasama dengan pemerintahan dan lembaga pendidikan. Komite sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah dan pemerintah serta lembaga-lembaga pendidikan lain untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan. Membangun kerjasama dengan dunia usaha, komite dapat juga menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk mendapatkan sponsor atau bantuan lain yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah, misalnya melalui kegiatan magang atau pelatihan keterampilan. Kesimpulannya, sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah berfokus pada kolaborasi yang efektif dalam perencanaan, pengawasan, penyediaan sumber daya, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk menjawab kuis yang ada di link description ya. Sampai jumpa di lain video.